Leo. Saat chapter 954, aku pernah membuat sebuah prediksi tentang berada di pihak manakah supernova yang ada di Wano Kuni saat ini. Pihak Kaido kah atau pihak klan Kozuki? Dari 8 supernova yang ada di Wano Kuni, yaitu Monkey D. Luffy, Trafalgar di Waterloo, Basil Hawkins, Diss Drake, Roro Noa Zoro, Eustace Captain Kidd, Killer, dan Scratchmin Apu. Saat itu aku mengatakan hanya Luffy, Lau, dan Zoro yang memang sudah dipastikan berada di sisi aliansi klan Kozuki. Karena sejak awal, sebelum kedatangan mereka ke Wano Kuni, mereka sudah menjalin aliansi untuk menjatuhkan Yonko Kaido bersama klan Kozuki. Dan untuk 5 nama lainnya, kukatakan pertama, untuk Scratchmin Apu, jika mendengar cerita yang disampaikan Basil Hawkins di dalam penjara usai ia dikalahkan oleh Trafalgar di Waterloo, sudah dapat dipastikan kalau Scratchmin Apu pasti akan memihak Kaido, karena sedari awal dia memang merupakan bagian dari bajak laut buas atau Kaido sebelum dia menjalin aliansi dengan Hawkins dan Kidd. Kemudian yang kedua, untuk Eustace Captain Kidd dan Killer, sudah dipastikan mereka akan berada di barisan yang akan melawan Kaido atau menentang Kaido usai bebas dari tambang penjara Udon. Meskipun tidak sebaris dengan Luffy dan Lau yang ada di pihak klan Kozuki, tetapi ada perumpamaan dalam perang yang mengatakan bahwa ketika kita memilih musuh atau lawan yang sama, kita adalah sekutu. Dan sudah menjadi kebiasaan Oda Sensei dalam ceritanya selalu melibatkan pihak ketiga dalam konflik cerita, seperti prajurit Sandia di Arch Skyfi, keluarga Franky, dan tukang Galela di Arch Enies Lobby, atau Capon Gangbang, Germa, dan bajak laut manusia ikan di Arch Whole Cake Island. Dan ternyata memang benar pada panel akhir di chapter 974, Eustace Captain Kidd benar-benar berdiri dan menghadap ke arah yang sama bersama dengan Trafalgar di Waterloo dan kapten tercinta kita, Baka Sencho, Monkey D. Luffy, untuk menumbangkan hegemoni dari kelompok bajak laut buas Kaido, termasuk sang pemimpin yaitu Hyakuzu no Kaido. Yang ketiga, kita sudah sejak lama membincangkan dan menebak sosok misterius yang muncul pada panel cerita ketika Lau keluar dari sel penjara untuk meninggalkan Hawkins yang berhasil ia kalahkan. Ketika Lau membuka pintu sel tersebut, ada seseorang yang dibuat siluet oleh Oda Sensei, dan nampaknya orang tersebutlah yang merencanakan kebebasan dari Trafalgar di Waterloo. Saat itu, kita semua sudah menduga jika orang tersebut adalah Diss Drake. Alasannya karena dia menggunakan jubah dan sepatu yang serupa dengan siluet yang terlihat. Dan hal tersebut meyakinkan kita jika dia juga akan berada di pihak aliansi yang sama dengan Luffy atau aliansi klan Kozuki. Dan memang benar, setelah kita ditunjukkan oleh Oda Sensei siapa sebenarnya Diss Drake yang merupakan agen rahasia Sword di manga One Piece chapter 990, kita kembali juga dikejutkan momen di mana Diss Drake yang akan dibunuh oleh Queen, Who is Who, dan juga Basil Hawkins mencari peluang untuk selamat dengan meminta bergabung ke dalam aliansi yang sama dengan Luffy. Dan yang ketiga, untuk Basil Hawkins, sama seperti saat itu, kembali kukatakan jika Basil Hawkins akan kembali meramal peluang kemenangannya jika dia bergabung dengan pihak Luffy dan Lau atau klan Kozuki. Dan mungkin saja kenaikan persentase kemenangan akan merubah pikiran Basil Hawkins. Dari apa yang kusampaikan tadi, sampai saat ini sudah ada 6 supernova yang berada di sisi atau pihak yang sama untuk meruntuhkan hegemoni dari makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido atau Kaido sang raja hewan buas. Dan untuk 2 supernova yang tersisa, yaitu Basil Hawkins dan Scratchmin Apu. Untuk Scratchmin Apu, sepertinya memang sudah pasti dirinya akan berada di sisi Kaido atau kelompok bajak laut buas. Karena selain apa yang Hawkins katakan pada Lau, bahwa Apu sudah sejak lama menjadi bagian dari bajak laut buas Kaido. Jika kita melihat manga One Piece chapter 991, saat dirinya diperkenalkan beserta bounty terbarunya, nampaknya Scratchmin Apu merupakan orang yang spesial di kubu Kaido, dengan melihat posisinya yang dikatakan sebagai informan atau sang pelapor.
Sedangkan untuk Basil Hawkins, sama seperti yang dulu pernah kukatakan, aku masih meyakini dia masih memiliki kemungkinan berada di kubu atau orang-orang yang memihak klan Kozuki. Karena kita tahu, bergabungnya dia dalam kelompok bajak laut buas Kaido, seperti yang ia katakan pada Law, adalah karena dia kalah saat bertarung melawan Kaido. Dan untuk bertahan hidup, pilihannya hanya bergabung menjadi anak buah Kaido. Mungkin Hawkins akan merubah pilihannya ketika nanti dirinya meramal kembali peluang hidupnya jika beraliansi dengan klan Kozuki dan 6 supernova lainnya. Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan diungkap. Baik Leo, hal terakhir yang akan kucoba bahas. Kita semua tahu jika 2 orang Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom, telah menjalin aliansi untuk menguasai dunia. Hal yang tentu saja mengejutkan bagi kita semua. Sehubungan bagaimanakah cara untuk mengalahkan Kaido yang kini semakin diperburuk dengan adanya Big Mom di sisi atau pihak yang sama dengannya. Namun di sini ada suatu hal yang mungkin sesuatu yang liar dari prediksiku yang mungkin akan terjadi serta sedikit merubah arus konflik di Pulau Onigashima nantinya, dan mungkin saja membuat peluang untuk menumbangkan Kaido beserta sekutunya termasuk juga Big Mom. Setelah diungkapnya seorang agen rahasia SWORD, yaitu Distract, yang saat ini ada di Onigashima, kemudian juga kemungkinan munculnya CP0 atau Superfall Aegis yang memang sudah ditunjukkan di awal Arch Wano Kuni saat melakukan perundingan dengan sang shogun terjelek di muka bumi atau Kurozumi Orochi. Rasanya tidak bisa dikesampingkan jika kemungkinan CP0 nantinya juga akan ada di Onigashima. Dan yang terakhir, aku memprediksikan angkatan laut akan ada di Wano Kuni, dan kemudian menjadi pihak lain yang masuk dalam konflik saat perang puncak di Pulau Onigashima. Hal ini sesuai dengan yang pernah Oda Sensei sampaikan, bahwa perang yang nanti terjadi di Wano Kuni akan lebih besar bila dibandingkan dengan perang Marineford, di mana banyak pihak yang dilibatkan di situ. Mulai dari 2 Yonko, 8 supernova, para samurai, para ninja, suku Ming, Chiverfall, dan juga angkatan laut termasuk juga SWORD. Alasan mengapa aku berani berkata bahwa angkatan laut akan datang ke Wano Kuni mungkin hal yang memang sangat mungkin terjadi. Coba kita ingat kembali ketika Akagami no Shanks menemui Shirohige sebelum Arch Marineford. Angkatan laut saat itu langsung mengetahui hal tersebut, dan mereka beranggapan bahwa ketika 2 orang Yonko melakukan kontak, hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan di dunia baru. Ada poin penting yang wajib kita catat, bahwa artinya setiap Yonko selalu dipantau atau diperhatikan pergerakannya, khususnya ketika mereka melakukan pergerakan ke arah wilayah Yonko lainnya. Di saat ini telah terjadi pergerakan yang dilakukan salah satu Yonko, yaitu Big Mom, dan tentu saja hal tersebut menjadi perhatian khusus dari pihak angkatan laut. Bisa saja ketika Big Mom mulai bergerak dari wilayah kekuasaannya menuju wilayah kekuasaan Kaido, pihak angkatan laut juga telah bergerak atau ikut bergerak, dan mungkin percakapan yang terjadi antara Kaido serta Big Mom telah diketahui oleh angkatan laut melalui penyadapan menggunakan Black Denden Mushi. Selain masa lalu keduanya yang pernah ada dalam satu kapal atau rekan, tentunya kemungkinan terjadinya aliansi atau kerjasama antara keduanya merupakan hal yang paling ditakutkan pihak angkatan laut, karena hal tersebut tentu akan membuat masalah terhadap keseimbangan yang sudah ada saat ini. Dan tentu saja pihak angkatan laut tidak ingin mengambil resiko akan hal tersebut, sehingga mereka mengirim pasukan terbaiknya, termasuk juga admiral, menuju Wano Kuni, atau lebih tepatnya menuju Pulau Onigashima. Dan hal tersebut diperkuat dengan apa yang dikatakan Kizaru pada Akainu saat chapter 907 ketika angkatan laut mengetahui adanya pergerakan Big Mom. Kizaru bertanya kepada Akainu, "Haruskah aku pergi, Sakazuki?" Dilanjutkan dengan Akainu yang menjawab, "Tunggu, Borsalino, kita tidak tahu seberapa kuatnya pasukan negara Wano." Jika kita menyimak dan mencermati, mungkin inilah alasan sedikit terlambatnya mereka tiba di Wano Kuni, atau lebih tepatnya ke Pulau Onigashima. Hal tersebut karena angkatan laut memang perlu persiapan yang matang untuk bergerak ke Onigashima.
Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap. Mungkin segitu dulu yang dapat aku bagi bersama kalian Leo. Selalu kusampaikan, ini hanya prediksiku semata. Untuk kebenaran dan jalan cerita One Piece, hanya Oda dan Tuhan yang tahu. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat kali ini. Jika ada hal yang ingin kalian diskusikan, atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau ada hal lain yang kurang pas, atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.